Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Kali ini saya akan mewawancarai Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Bali, Bapak Nyoman Sudarmo, berkaitan dengan pembiayaan terhadap UMKM. Ya, kita masih dalam kondisi pandemi COVID, ini sudah hampir masuk tahun kedua, beberapa bulan lagi. Dan kita ketahui bersama bahwa kondisi Bali ekonominya masih terpuruk, dan tentu peran perbankan dalam hal ini apalagi BPD Bali sangat diharapkan. Nah, bagaimana kontribusinya terhadap bangkitnya perekonomian Bali, kita akan wawancarai Pak Dirut, Pak Nyoman Sudarmo. Kita sapa dulu. Om Swastiastu, Pak Dirut. Om Swastiastu, Pak Winata, pemirsa Bali TV. Gimana kabarnya, sehat ya Pak? Sehat. Oke. Tenggara. Sebelum saya lupa, saya ingin menyampaikan atau kami ingin menyampaikan ucapan apa ya, selamat ya kepada BPD Bali yang kemarin mendapatkan penghargaan top BUMD ya Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Itu, ini menunjukkan bahwa apa yang sudah dilakukan BPD Bali selama pandemi ini sudah sangat luar biasa. Padahal kita akan bicara tentang pembiayaan terhadap UMKM. Gitu. Ini menjadi fokus perhatian juga BPD. Mungkin apa yang sudah dilakukan oleh BPD Bali untuk pembiayaan UMKM di Bali sampai saat ini. Silakan Pak Dirut. Ya, terima kasih Pak Winata, pemirsa Bali TV. Kami wakili keluarga besar Bank PD Bali mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat atas kinerja Bank PD Bali sampai saat ini masih bisa tumbuh positif, dan apa yang sampaikan Pak Winata tadi, sebagaimana arah dan visi Bank BPD Bali menjadi bank yang terkemuka melayani UMKM yang kuat dan berkontributif. Ini sudah kita jabarkan dalam rencana bisnis Bank. Bank BPD Bali bisa sampai dengan Agustus, porsi UMKM kami udah di 43,31%. 43 ya. Kurang lebih di 8,5 triliun kredit pada sektor UMKM tersalurkan. Dan kita fokus kepada kredit usaha rakyat. Sampai dengan kemarin, itu kredit KUR yang sudah tersalurkan kurang lebih 666 miliar, kurang lebih 80% dari target. 80% dari target. Ya, target tahun 2021 ini 830 miliar. Astungkara masih kita bisa tumbuh walaupun kemarin ada PPKM dari bulan Juli sampai menjelang September. Namun kita masih bisa melayani dengan baik karena kita sudah membuat juga bisnis proses secara digital gitu. Tentunya nasabah tidak harus ke kantor juga. Tentunya kita juga bisa melayani via WA, dokumen-dokumen bisa terkirim, kan itu yang sambil kita menerapkan CHSE. Dan sebagaimana arahan oleh pemerintah Pak Jokowi kemarin di media, diharapkan perbankan sampai dengan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia keluar kemarin mengenai rasio pembiayaan inklusif makroprudensial. Itu sampai dengan 2023 perbankan diharapkan bisa menyalurkan kredit UMKM dengan porsi minimal 30%. Porsi minimal 30%. Ya. BPD sudah sampai 43,31. Karena kan kita udah dari dulu mulainya kan. Oke, Pak Dirut, kalau mungkin bisa bercerita sedikit tentang kalau sampai keluar instruksi presiden katakanlah begitu. Berarti selama ini perbankan secara umum kurang melayani UMKM ya sebenarnya. Sehingga harus dikeluarkan syarat misalnya harus minimal 30% di tahun 2023 lagi. Mungkin ini bagian dari upaya pemerintah, karena kan kita ketahui di tengah pandemi COVID-19, UMKM yang terkena paling dalam. Inilah diharapkan dengan pemerintah sudah memberikan stimulus, baik itu subsidi bunga KUR tambahan maupun subsidi bunga UMKM dan subsidi lainnya. UMKM ini bisa tumbuh, apalagi yang mikro-mikro tersebut. Dan tentunya UMKM ini sangat membutuhkan pendampingan juga, tidak hanya di bidang pembiayaan, tentunya di tengah pandemi COVID-19 dan ke depan adalah digitalisasi UMKM. Digitalisasi UMKM. Dan BPD Bali mengambil peran yang cukup besar dalam apa digitalisasi UMKM. Karena di digitalisasi ini kan ada dua, ada digitalisasi sistem pembayaran, digitalisasi sistem penjualan daripada UMKM kan. Artinya dia bisa masuk ke marketplace atau e-commerce. Karena
kalau penjualannya masih manual, tentunya kan yang melihat kan hanya Ya, sekitar terbatas. Kalau bisa masuk secara digitalisasi kerjasama dengan marketplace, e-commerce, tentunya ini kan lebih banyak orang melihat. Tentunya produk yang dijual tidak hanya di Bali, itu nasional, internasional. Itu harapannya dari pemerintah seperti itu. Dan kalau kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja kemarin perubahannya kan seperti itu. Peran serta di mana perusahaan swasta, BUMN, BMD bisa bersinergi dengan UMKM. Baik. Ini yang kita harus tumbuhkan. Dan BPD Bali mengambil peran di sana dengan ikut mendorong digitalisasi untuk UMKM. Apakah dengan memberikan pelatihan atau seperti apa yang yang kita laksanakan kan pelatihan, kemudian ikut yang bisa kita ajak masuk ke marketplace, kita ajak ya. Salah satunya kan di Bali udah ada Bali Mall.id yang bisa masuk di situ, dan sudah beberapa yang dilaksanakan kerjasama dengan Dekranasda dan yang lain-lain. Tentunya ini harus dimanfaatkan oleh UMKM sehingga produk-produk bisa dikenal lebih luas. Kemudian di pembuatan desain harus diubah kan. Mungkin branding, kemudian buat kotaknya juga dan lain-lain tentunya harus diubah kan. Kekinian lah gitu. Dan BPD mendampingi proses itu. Ya, beberapa kita melakukan pendampingan, memberikan pelatihan, capacity building untuk penguatan hal tersebut. Berarti tidak hanya memberikan kredit saja, Pak, ya? Tidak hanya dikasih uang, tapi juga pendampingan. Bagaimana caranya mereka grow up, tumbuh gitu ya? Termasuk di sistem pembayaran kan kita harapkan bisa di non tunai. Ya, dengan kita memfasilitasi merchant QRIS ke depan, ada QRIS cross border juga. Dan Bank Indonesia juga kemarin sudah di 17 Agustus meluncurkan QRIS cross border dengan Bank Thailand, Bank of Thailand. Itu bisa transaksi nanti wisatawan dari Thailand ke sini udah tidak perlu tunai lagi dengan mobile banking, dengan QRIS, dengan merchant itu udah bisa bertransaksi. Tentu dalam proses ini apalagi UMKM ada beberapa kendala-kendala yang mungkin dihadapi Pak Dirut dalam pendampingan, atau mungkin dari mereka sendiri ada yang kurang siap, atau seperti apa Pak selama ini proses? Selama ini mungkin kita lihat karena itu kan keuangan UMKM masih tercampur keuangan keluarga ini mungkin yang harus pelan-pelan harus bisa berusaha dipisahkan Pak. Sehingga benar-benar berapa sih harga pokok produknya, berapa harus kita jual, kan di situ harus inilah kita pentingnya memberikan juga pelatihan ke depan untuk menghitung itu Pak. Karena kan sebenarnya kalau percampuran terlalu banyak kan tentunya padahal sudah dapat jualan tadi gitu, ini kepentingan keluarga anak ini tidak tercatat, seolah-olah tidak ada penjualan sehingga ada putus asa. Itu masih terjadi ya sekarang Pak di UMKM? Masih ada yang seperti itu. Yang kemudian keuangannya dikelola secara profesional saat ini ya. Oke. Baik, Pak Dirut tadi mengatakan ya PPKM saya teringat memang bagaimana perekonomian tidak hanya Bali semakin sangat terpukul tentunya. Tapi tadi Pak Dirut mengatakan justru tumbuh positif gitu ya. Tadi walaupun sudah disampaikan ada dengan digitalisasi, kemudahan, tapi ada faktor-faktor lain kira-kira yang membuat ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Bank BPD sehingga UKM kredit ini bisa disalurkan dengan cukup baik ke UMKM Pak. Untuk kemudahan pastinya kan pasti percepatan kan, percepatan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Yang saya maksud tumbuh positif kan year and year-nya kan positif. Tapi pas mungkin di kondisi PPKM mungkin ada sedikit slow juga begitu Pak. Karena kan kita pasti sadari tempat usaha juga bukanya dibatasi kan. Betul. Kemudian tingkat kerumunan dibatasi. Kemudian tempat-tempat mall juga dibatasi, ditutup kan pasti. Yang mensuplai ke mall atau tempat-tempat tenan-tenan yang ada di mall juga pasti akan terbatas juga. Paling tidak banyak pengaruhnya juga. Tapi dengan Astungkara, dengan kondisi ini kita doakan bersama-sama. Sudah mulai membaik, COVID-19 tingkat yang positif juga mulai menurun ya. Ini kita harapkan ini terus stabil dan kita lihat wisatawan domestik juga mungkin sudah mulai meningkat, paling tidak dampak sistemik kepada sektor lainnya bisa bergerak gitu.
next ke depan gitu ya, mungkin yang perlu walaupun ini tahun 2021 kan sudah mau habis ya Pak, Iya, Pak. Dirut ya, tinggal beberapa bulan lagi. Apakah ada target-target lain kira-kira yang sudah dirancang oleh BPD Bali untuk bagaimana ya kita selalu mengatakan untuk membangkitkan ekonomi Bali, karena kan realnya sekarang kita masih terpuruk ini Pak. Pak Dirut. Tentu BPD memiliki peran yang cukup strategis. Nah, apakah ada mungkin planning-planning ke depan yang kira-kira untuk bagaimana ikut agar ekonomi Bali ini bangkit? Pertama pasti di sektor pembiayaan ya, itu ditambahkan karena itu yang mendorong untuk pertumbuhan ekonomi Bali. Kredit, kita fokus nanti tetap ke KUR, kredit usaha rakyat. Mudah-mudahan tahun depan plafon kita bisa naikkan dan disetujui oleh pemerintah. Harus ada persetujuan dari Kementerian Perekonomian. Kalau kemarin kita 830 disetujui, tidak ada masalah. Tahun depan mungkin bisa kita meningkat, mungkin bisa lebih dari 1 triliun kan. 1 triliun ya untuk karena kan rencana perkiraan kami rencanakan tahun depan kredit tumbuh di 8%. Tahun depan. Tahun depan. Targetkan mudah-mudahan situasi ekonomi saat ini terus membaik kan? Terus membaik. Dan kemudian pariwisata pelan-pelan bisa pulih walaupun di wisatawan domestik kan, tapi kan efek dominonya juga lumayan. Cukup lumayan. Jadi akan ada peningkatan dan dengan harapan bahwa memang pariwisata Bali bisa segera pulih di ya tentu kesehatannya ya. Mari kita sama-sama jaga prokes karena kalau nanti semua tidak bisa membantu pemerintah susah juga kan. Betul. Kan wisatawan itu tergantung kepada banyak faktor ya, eksternalnya banyak sekali. Ada. Oke. Satu pertanyaan penting yang mungkin saya agak lupakan tadi di awal tentang NPL Pak. Ini kan kalau bank kan launnya gimana nih Bank BPD Bali Pak? Ya, sampai dengan Agustus terkontrol gitu ya? Terkontrol, terjaga di posisi 2,58%. Dan pemerintah melalui OJK sudah memperpanjang stimulus kembali berakhir di 31 Maret 2023. Tentunya ini kita manfaatkan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Mari kita tertib memenuhi apa yang setelah disepakati dalam program restrukturisasi. Tentunya ini kan menjadi rapot bagi UMKM dan nasabah kan. Kalau tidak memanfaatkan yang baik, ada cacatnya kan tentunya masuk dalam daftar SLK dan lain-lain yang memang akan mempengaruhi kalau memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan bank. Gitu. Baik, manfaatkanlah kesempatan itu ya. Ini apa? Bagaimana UMKM bisa berkembang, Bali bisa bangkit, tentu dengan tadi profesionalitas, digitalisasi dan lain sebagainya. Baik, sebagai closing statement Pak Dirut, saya berikan kesempatan mungkin untuk ya kita tentu semangatnya bersama adalah bagaimana ekonomi Bali ini bangkit. Dan sekali lagi peran perbankan BPD Bali sangat luar biasa di sini. Apa yang Pak Dirut ingin sampaikan kepada masyarakat, mungkin stakeholder yang lain juga. Silakan. Terima kasih atas kepercayaan seluruh stakeholder di Bali khususnya yang telah mempercayakan layanan dan transaksi keuangan di Bank BPD Bali, sehingga Bank BPD Bali masih bisa tumbuh dan bisa berprestasi walaupun di tengah pandemi COVID masih bisa bersaing dengan perbankan nasional baik di bidang perkreditan maupun aspek lain termasuk good corporate governance, risk profile dan tingkat kesehatan bank kita terjaga di posisi 2 dengan baik. Ini dibuktikan dengan kita sudah mendapatkan lebih dari 20 penghargaan dari lembaga nasional. Bank BPD Bali tentunya ini menjadi motivasi bagi kami bersama tim untuk bisa terus berpacu untuk membantu pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirut atas statement dan penjelasannya juga. Tentu ini membangkitkan optimisme juga kita di masyarakat Bali untuk bersama-sama bangkit gitu ya dari pandemi COVID. Mudah-mudahan tetap dalam kebangkitan ini kita menjaga terutama bagaimana kesehatan, jangan sampai kemudian kasusnya meningkat. Nah, ini akan juga membahayakan bagi kita semua. Harapan kita bersama adalah bagaimana sekali lagi ekonomi Bali bangkit dan bisa beraktivitas, bisa sejahtera lah kata seperti itu lagi. Walaupun sudah ditunjukkan dari pandemi, BPD Bali tetap bisa berprestasi. Demikian wawancara saya di Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi. Om, terima kasih, sampai jumpa.